Kenapa? Jadi kalau teman-teman tanya itu Mas saya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di daerah sos, kenapa kemudian ada orang dari Rijamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu kejadiannya itu kayak apa. Ya kita kan pemerintah itu terus memperbaiki sistem dan secara terus menerus kan. Kemudian juga melakukan pengawasan ya terhadap pelaksanaan daripada bantuan-bantuan itu. Oleh karena itu kalau memang ada penyimpangan, ya kita memang ada pihak-pihak yang memang punya tugas untuk melakukan itu, ya saya kira tidak ada masalah. Ya kalau memang ada sesuatu yang dicurigai, ya sampai ketemu datanya benar apa tidak benar, itu barangkali itu. Ya. Halo teman-teman, jumpa lagi sama Buka Kartu. Sekarang kita coba mencermati kasus bansos yang belakangan kembali terungkap ke publik. Bahwa ini adalah bagian dari pengembangan kasus di tahun 2020 ya. Dan tentu mulai banyak fakta-fakta menarik. Ada yang sudah dicegah dan seterusnya. Sejauh mana kasus ini berkembang dan mengapa ini kembali terungkap, mungkin kita akan gali bersama Ade Irawan dari Isi Integritas. Kang Ade, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kasus bansos setelah hat-trick 3 menteri masuk ke jeruji besi, ini ada pengembangan lagi. Apa yang perlu diperhatikan dari pengembangan kasus ini? Ya, pertama kasusnya, ini kasus 2020 dan 2021. Konteksnya waktu itu adalah COVID. Dan konteks COVID adalah warga tidak boleh kemana-mana, ya kan? Nah, yang paling rawan waktu itu adalah kelompok miskin. Dan memang bansos sembako ini diarahkan untuk kelompok miskin. Ini kayak safety net ya waktu itu ya? 10 juta kelompok miskin diberikan beras setiap bulan 15 kilogram gitu ya. Karena waktu itu kan pilihan orang mati keluar rumah atau mati di dalam rumah gitu ya. Nah celakanya ternyata beras ini tidak dibagikan gitu ya. Dimanipulasi seolah-olah dibagikan, kerjasama antara swasta dan mereka yang punya kewenangan gitu ya. Lalu kemudian mereka buat model pelaporan palsu gitu ya. Itu diawali kualitas data penerima bansos yang buruk. Ya itu banyak catatan lah kalau itu. Tapi poin yang perlu digarisbawahi adalah terkait dengan korupsi. Ini memperlihatkan bahwa dampak korupsi ini memang bisa secara langsung membunuh warga gitu ya. Dalam konteks ini adalah warga miskin yang tidak punya opsi lain kecuali keluar rumah kalau mereka mau bertahan gitu ya. Pada sisi lain pemerintah paksa mereka tetap di dalam rumah. Dan kita lihat memang ada beberapa orang yang memang meninggal ya karena kelaparan begitu. Dan saya kira mestinya pemerintah dalam hal ini Kemensos bertanggung jawab gitu ya. Itu konteksnya. Lalu kalau model korupsinya nggak ada yang baru sebenarnya. Nah kalau yang per hari ini ramai di publik tuh pengembangannya yang ke arah mana sih Kang Ade? Iya tentu saja kalau aparat penegak hukum ya mereka akan coba buka siapa saja yang terlibat, berapa banyak nilai kerugian keuangan negaranya begitu ya. Dan ya memang yang memprihatinkan ini kan baru saja di Kemensos menteri sebelumnya gitu ya terkena kasus yang hampir serupa sembako 9 bahan pokok gitu ya, dan ternyata ada terusannya. Nah memang kita harus dilihat ini terusannya akan sampai di mana, siapa saja yang akan terjerat dalam kasus ini, karena ini kan di 2 tahun ya, 2020 dan di 2021 begitu. Kang, ini kan banyak wajah juga ya celah-celah korupsinya. Mulai dari tadi yang saya sebutkan bahwa data penerima bansosnya sering bermasalah, akhirnya dimanipulasi, akhirnya yang misalnya harus yang dapat sekian puluh juta yang faktanya nggak sebesar itu. Yang kedua, pengadaan barang dan jasanya, pengadaan berasnya ini juga ada permainan. Yang ketiga, yang karena ini sifatnya terpusat, yang diberikan orang di daerah, tapi yang mengelola pusat di situ juga ada celah.
Iya. Nah, Kang Ade elaborasi soal bansos ini. Karena khawatirnya berulang. Kok bisa misalnya, walaupun mungkin ceritanya lain ya, cuman Kementerian Sosial ini sering sekali kena masalah. Ya, yang pertama memang dari dulu ini saya juga nggak tahu, masalah kita di database. Iya. Gitu ya. Database selalu bermasalah gitu ya. Kita tahu misalnya satu lembaga bilang ada berapa puluh juta orang miskin, lembaga lain bilang ada berapa puluh juta orang miskin, dan dari dulu sengkarut, sehingga ketika ada berbagai program bantuan termasuk program-program yang urgen macam ini, karena ini langsung berkaitan dengan nyawa orang, akhirnya datanya acak-acakan, mudah dimanipulasi gitu ya. Kalaupun pembuat kebijakan atau mereka yang memiliki kewenangan dalam pembagian bantuan ini berniat baik, bisa saja salah sasaran karena datanya salah gitu ya. Jadi itu yang menjadi masalah, makanya kemudian database ini harus menjadi prioritas, sehingga tidak ada lagi upaya-upaya untuk memanipulasi gitu ya, upaya-upaya yang tidak baik, yang kemudian bantuan-bantuan ini tidak salah sasaran begitu ya. Nah, yang juga penting adalah bantuan-bantuan macam ini juga mestinya kan melibatkan masyarakat lah ya. Ketika ada bantuan turun, masyarakat yang bisa koreksi sendiri. Siapa sih yang mestinya dapat, siapa sih yang mestinya enggak gitu ya. Nah, konteks orang miskin ini kan biasanya bukan cuma miskin secara materi, mereka juga miskin secara informasi, secara pengetahuan, sehingga mereka tidak tahu sebenarnya mereka punya hak untuk dapat bantuan A, B, C, D, termasuk sembako atau beras. Karena mereka akses informasinya terbatas, akhirnya yang dapat siapa? Kalaupun benar disalurkan, ya mereka yang kadang-kadang bukan yang berhak gitu ya. Mereka yang dekat dengan orang yang membagikan gitu ya, pada semua level gitu, baik itu misalnya di RT RW gitu ya, atau di kelurahan atau di desa begitu ya. Nah, orang-orang miskin yang nggak punya akses itu akhirnya tidak kebagian. Jadi ya database, lalu kemudian keterlibatan atau partisipasi masyarakat gitu ya, itu juga menjadi hal yang penting untuk diperbaiki gitu ya. Yang lain juga memang ya, ini ciri khas pengadaan di keadaan darurat ini kan serba cepat, karena dianggap darurat harus cepat pembagiannya diberikan, sehingga banyak aturan-aturan yang bisa semacam dilangkahi. Bahkan banyak juga triki-triki supaya kemudian tidak ikut aturan, misalnya soal tender dan lain sebagainya. Kadang-kadang belum ada pengumuman darurat dianggap sebagai hal yang darurat, sehingga mereka bisa melanggar aturan. Nah, ketika dalam posisi bencana macam ini, akhirnya banyak aturan yang bisa dilompat, sehingga pagar-pagar api yang mestinya bisa memastikan agar orang si pembuat kebijakan atau pemegang anggaran ini tetap di koridor yang benar gitu ya, ini bisa tidak terjadi. Apalagi sekali lagi konteks bencana, orang susah untuk mau mengawasi gitu ya. Apalagi tahun 2020 dan 2021 ini bantuan sosial untuk COVID kan banyak. Bukan cuma Kemensos gitu ya, ada kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan gitu ya, bahkan juga misalnya pemerintah daerah gitu ya. Kita nggak pernah tahu nih ini bantuan dari siapa, bisa saja tumpang tindih kan gitu ya, diakui sebenarnya dari Kementerian A tapi kemudian diakui sebagai Kementerian B gitu ya, atau karena juga banyak gitu ya, orang susah untuk melakukan pengawasan gitu ya. Jadi ini hal-hal yang saya kira penting, selain memang ciri khas bansos yang lain ya soal politisasi gitu ya. Kalaupun tidak dikorupsi ya dipolitisasi gitu ya, dianggap sebagai bantuan, diklaim gitu seolah-olah ya. Bantuan pribadi atau kelompok. Ya, nah kalau konteks sekarang misalnya ya mau pemilu juga pasti akan banyak tuh model gitu. Dikorupsi enggak gitu ya, dikorupsi enggak dalam artian nggak seperti bansos beras atau sembako gitu ya, tapi kemudian diakui, ini kalau di Banten ini bantuan dari ibu, padahal itu duitnya negara gitu ya. Itu beberapa ciri khas terkait dengan korupsi bantuan sosial ya, yang perlu diwaspadai. Kang Ade, ini para pelaku ini lupa kali ya, kalau korupsi berkaitan dengan bencana itu bisa hukuman mati kan ya? Betul. Iya kan? Betul. Ya ini yang disayangkan. Sebenarnya mestinya yang mereka pikirkan bukan soal ancaman hukuman matinya. Yang mereka pikirkan adalah orang-orang mati gara-gara perbuatan mereka. Oke.
Kalau mereka masih punya hati nurani, itu yang mesti dipikirkan, gitu ya. Ya kan? Iya. Mereka, ya kalau mereka punya hati nurani, punya pikiran yang sehat, gitu, mereka pasti akan mikir kalau saya ambil uang ini, saya manipulasi data-data ini, akan banyak orang mati. Itu nggak mereka pikirkan, gitu ya. Jadi ya ini yang saya kira patut disayangkan, dan sekali lagi ini juga bisa menjadi cerminan betapa sudah membusuknya korupsi di Indonesia dan membuat busuk banyak sektor kehidupan di kita, gitu ya. Selain memang konteks hukuman mati ya memungkinkan di undang-undang kita, memungkinkan dalam keadaan darurat atau membahayakan rahasia negara, para pelakunya dijerat hukuman mati, gitu ya. Dan tapi yang lebih filosofis itu ya, gara-gara dia orang bisa mati ya. Betul. Oke, Kang, visi integritas kan memang punya concern soal perbaikan sistem ya. Ya. Bansos ini kan kayak terasa lemah sekali gitu ya sistemnya ya. Berulang akhirnya. Bahkan soal pengadaan barang jasanya juga kabarnya ada banyak celah di situ. Kita tahu lah beberapa lembaga sebenarnya ada yang sudah mulai bagus. Pemerintah provinsi, pemerintah daerah ada yang mulai bagus. Ya. Jakarta misalnya sejak zaman Pak Ahok kan perbaikan sistem dan seterusnya itu kan semacam Bagus. gencar gitu ya. Sehingga pengadaannya relatif berkualitas, dikunci sampai satuan terkecil ya begitu. Ya. Jadi nggak bisa main-main lah gampangnya kayak gitu. Nah kalau pada konteks itu kita elaborasi dengan konteks bansos. Apakah berarti sebenarnya hipotesa utama kita harus ada perbaikan sistem? Jadi nggak ada permainan yang mudah diatur si A, si B dan seterusnya, Kang Ade. Iya, mau nggak mau memang harus serius membenahi. Tapi ya yang paling penting adalah komitmen, gitu ya. Sistem kalau kemudian orang-orang yang menjalankannya tidak punya komitmen, itu juga akan percuma, gitu Tone ya. from the top ya. Iya, setting tone from the top, gitu ya. Karena dalam temuan kami, ini kan korupsi bansos bukan cuma pada level atas, gitu ya, tapi juga melibatkan di level bawah dengan mainannya sendiri-sendiri, gitu ya. Ini kan yang jadi celaka kan. Di atas dihajar, di bawah juga dihajar, gitu ya. Sisanya ya makanya kemudian orang miskin tetap banyak, gitu ya masalahnya. Betul. Padahal anggaran untuk mereka cukup besar. Makanya kemudian yang paling penting itu soal kepemimpinan, gitu ya. Kepemimpinan terutama di kementerian dan di daerah untuk memastikan agar bantuan-bantuan ini memang diterima oleh orang-orang yang berhak. Dalam konteks ini adalah orang miskin, gitu ya. Yang kedua baru kemudian kita buat peta lah, gitu ya. Peta risiko korupsi bantuan sosial ini. Ini ya. Karena kan kalau kita lihat titik-titik rawannya kan, ini kan mulai dari hulu, gitu ya. Mulai dari proses perencanaan anggaran. Ingat misalnya kasus bansos sembako. Itu kan dimulai dari manipulasi anggaran itu ya. Mulai dari proses penganggaran yang memang diarahkan untuk kepentingan kelompok atau vendor tertentu yang biasanya punya relasi dengan orang yang membuat kebijakan, gitu ya. Jadi itu kalau kita lihat titik rawan. Selain kemudian pengadaan, gitu ya, lalu kemudian distribusi, gitu ya, lalu kemudian pendataan, gitu ya, baru kemudian pemberian bantuan, gitu ya. Jadi di atasnya juga sudah misalnya ada dugaan manipulasi. Di bawah kadang-kadang ketika RT RW atau pihak kelurahan memberikan bantuan, kadang juga celamitan kan, minta uang rokok lah, gitu ya. Bahkan tidak minta, udah dipotong duluan lah, gitu ya. Itu kan peta yang mesti sudah diantisipasi karena ini berulang tadi seperti Om Imam katakan, gitu ya. Peta risikonya kita harus ada. Jadi titik-titik rawannya ada di mana, lalu kemudian kita antisipasi itu, kita mitigasi, gitu ya. Mana yang harus memang risikonya kita harus kita mitigasi, mana yang kita anggap bisa kita terima, gitu ya, atau diterima sebagian, gitu ya. Jadi dibuat peta itu, gitu ya. Lalu kemudian yang penting juga adalah pelibatan masyarakat. Tuh. Di banyak tempat kadang-kadang yang misalnya terkait dengan bansos PKH atau sembako ini, gitu ya. Banyak orang yang nggak tahu, gitu ya. Kadang-kadang kalau di masyarakat kan akan tahu mereka siapa sih yang paling miskin, yang paling berhak. Gitu. Kadang-kadang yang paling miskin yang dapat, gitu ya. Yang saya katakan tadi karena akses informasi mereka itu yang nggak ada, gitu ya. Nah makanya pelibatan masyarakat ini menjadi penting,
gitu ya. Bisa aja memungkinkan misalnya ada orang yang dapat tapi kemudian yang paling berhak nggak dapat, masyarakat bisa usulkan gitu ya untuk jadi penerima itu. Jadi keterlibatan masyarakat ini menjadi penting. Ini uang masyarakat dikelola oleh negara yang kemudian akan dikembalikan ke masyarakat, yang artinya masyarakat juga mestinya dilibatkan gitu ya dalam proses, terutama dalam proses pengawalan dan pengawasan dana bantuan sosial ini gitu ya. Iya, itu bisa dilakuin ya Kang ya? Bisa, masyarakat kita sih menurut saya sih cukup cukup punya kemauan yang tinggi dalam berpartisipasi. Cuma ruang-ruangnya ini yang mestinya dibuka oleh pemerintah gitu ya. Jangan kemudian ya disembunyikan gitu ya. Sehingga ketika ruangnya dibuka ya orang bisa mengawasi bareng gitu ya. Termasuk ya selain mengawasi diajak masyarakat adalah datanya dibuka. Apa susahnya sih data ini dibuka gitu ya? Sampai struktur terbawah ya Kang ya? Iya sampai struktur terbawah gitu ya. Karena ya ini kan masuk ke grassroots kan, ke masyarakat begitu. Jadi mestinya itu pelajaran penting. Kalau nggak belajar juga menurut saya sih gitu ya, cuma statement oh nggak ada di tempat saya, oh bla 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 bla, tapi kemudian nggak ada perubahan sistem, ya menurut saya sih nggak akan ada artinya apa-apa. Apalagi ya sekali lagi konteks sekarang akan ada perhelatan pemilihan umum, dan di mana-mana gitu ya temuan kami proses pemenangan pemilihan umum adalah menggunakan apa? State resources, sumber dana negara. Dalam hal ini bansos. Bahkan riset-riset kami sebelumnya, bansos itu atau hibah dan bansos itu biasanya akan naik beberapa kali lipat menjelang pemilihan umum itu ya. Kenapa? Karena mudah untuk dimanipulasi untuk modal politik atau untuk peningkatan popularitas. Nah, jangan sampai ini terjadi, dan saya kira ini masih ada waktu nih gitu ya. Jadi Kemensos mestinya mulai coba antisipasi ini. Selain memang kita juga dorong KPK untuk ungkap gitu ya. Ini mesti jadi prioritas karena ini sekali lagi kasus ini menjadi bukti bahwa korupsi bisa membunuh secara langsung masyarakat gitu ya. Begitu Kak Imam. Iya, jadi pemilihan umum tuh di tingkat nasional maupun tingkat daerah ya, tingkat 1, tingkat 2 tuh harus dipelototin ya Kang ya. Karena biasanya kan angka bansosnya jadi naik nih jelang pemilu. Naik. Nih akan tepat jumlah atau tepat sasaran enggak gitu ya. Iya. Bawaslu harusnya juga ngawasin ini ada nggak klaim-klaim sepihak misalnya kayak gitu ya. Betul. Dan mudah ini mudah untuk diawasi gitu ya. Dan bisa melibatkan masyarakat untuk ikut mengawasi. Karena masyarakat juga punya kepentingan dengan bantuannya gitu. Iya. Gitu Kakak Imam. Iya. Walaupun sekarang bantuan banyak juga diklaim sebagai sodako Kakak. Ya itu dia namanya politik gitu ya. Udah jelas, bahkan kadang-kadang pakai duit negara gitu ya, yang gede foto mereka gitu ya. Dan itu ya memang ya kalau saya sih hakul yakin ini akan banyak terjadi di peralatan pemilu ini gitu ya, menggunakan uang negara untuk kepentingan pemenangan gitu ya. Jadi ngambilnya 2 kali gitu ya, ngambil untuk menang pakai duit rakyat gitu ya, lalu kemudian ya kalau kita lihat banyak yang ditangkap ketika berkuasa juga ambil duit rakyat gitu ya. Jadi rakyat ini sudah jatuh tertimpa tangga gitu, keinjak pula. Ya kita dorong KPK gitu ya untuk ungkap siapa saja yang terlibat gitu ya, baik itu ya pihak-pihak di swasta atau pihak-pihak yang yang membuat kebijakan gitu ya di kementerian gitu ya. Saya kira penting gitu, jangan sampai kemudian orang justru melihat ya ini cuma politisasi aja nih penanganan kasus bansos gitu ya. Jadi KPK buktikan bahwa ini ya memang terkait dengan penegakan hukum, mengungkap kasus ini supaya ada efek jerak. Supaya seperti itu gitu ya. Kang Ade, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di Buka Kartu. Mudah-mudahan cukup buka-buka kartuan soal bansos, karena lagi-lagi ya masyarakat tuh sangat dirugikan. Ya. Dan apalagi di konteks bencana, Kang Ade tadi sampaikan pilihannya kadang-kadang harus nyawa. Ya. Gara-gara korupsi yang ya bisa dibilang sebenarnya nggak bisa diperhitungkan dengan nyawa, tetapi faktanya berkata lain. Kadang-kadang khilaf karena motif kelompok dan seterusnya harus dikorupsi, padahal itu dana bansos dan bisa membunuh warga kita, masyarakat kita. Terima kasih Kang Ade, terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, share, karena mudah-mudahan konten ini bermanfaat ya.
Sampai jumpa.